Bisnis internasional melibatkan beberapa hal penting yang saling berkaitan. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas 4 bab bagian utama. Nah, pertama saya akan membahas tentang Foreign Direct Investment atau FDI. FDI itu merupakan investasi dari luar negeri yang nggak cuma sekedar tanam uang, tapi juga ikut kantor bisnisnya. Jadi di sini investor punya pengaruh dalam perusahaan tersebut. Lanjut ke jenis-jenis FDI, ada beberapa jenis paling utama. Yang pertama itu ada horizontal, yaitu perusahaan buka bisnis yang sama di negara lain. Yang kedua ada vertikal, yaitu masuk ke rantai produksi, bisa dari bahan baku sampai distribusi. Yang ketiga ada greenfield, yaitu bangun usaha dari nol. Ada juga ekuisisi, yaitu membeli perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya kita membahas tentang teori FDI, yaitu teori OLI. OLI ini singkatan dari Ownership, Location, dan Internalization. Artinya perusahaan akan melakukan FDI kalau mereka punya keunggulan, lokasi yang menguntungkan, juga lebih baik dikelola sendiri. Sekarang kita lihat tren globalnya. FDI ini di dunia nilainya sangat besar dan Asia menjadi tujuan utama para investor. Di Indonesia sendiri, FDI juga terus meningkat setiap tahunnya. Banyak investasi masuk ke sektor industri, transportasi, juga pertambangan. Terakhir, kita akan membahas dampaknya. FDI memiliki dampak positif, seperti membuka lapangan kerja dan membawa teknologi baru. Tapi ada juga dampak negatif, seperti persaingan dengan perusahaan lokal dan keuntungan yang dibawa ke luar negeri. Jadi kesimpulannya, FDI itu penting banget untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diatur dengan baik supaya manfaatnya maksimal. Kedua, saya akan membahas tentang analyzing international opportunities, atau gimana cara perusahaan melihat peluang bisnis di luar negeri. Pertama, perusahaan itu harus melakukan riset pasar internasional, yaitu ngumpulin dan menganalisis informasi sebelum masuk ke negara lain. Tujuannya apa sih? Dan 4 tahap biar masalah langkah. Nah, biasanya ada 4 tahap penting, mulai dari cek kebutuhan pasar, lalu analisis lingkungan seperti budaya dan hukum, terus ukur potensi pasar juga, dan juga terakhir baru pilih lokasi yang paling cocok. Contohnya, kalau produksi nggak cocok sama iklim atau budaya, ya pasti bakal susah laku. Dalam riset ada 2 jenis data. Yang pertama itu ada data sekunder, yaitu data yang sudah ada seperti laporan pemerintah. Nah, yang kedua ini ada data primer, yaitu data yang dikumpulin langsung, misalnya lewat survei atau wawancara. Sebagai contoh, ada McDonald saat masuk ke India tidak menjual burger sapi karena faktor budaya. Mereka menggantinya dengan menu ayam atau juga vegetarian karena menyesuaikan pasar lokal. Bisnisnya bisa diterima dengan baik. Jadi, intinya sebelum masuk pasar internasional, perusahaan itu harus benar-benar menganalisis peluang bisnisnya dengan matang supaya bisnisnya bisa sukses. Ketiga, di sini saya akan membahas tentang pemilihan dan pengelolaan mode masuk pasar internasional. Pertama, salah satu cara yang paling umum masuk ke pasar luar negeri itu adalah ekspor, yaitu menjual produk ke luar negeri buat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, perusahaan di sini biasanya ekspor karena pasar dalam negeri sudah terbatas. Jadi mereka akan mencari peluang di luar negeri. Tetapi kita juga harus pakai strategi seperti riset pasar, menyesuaikan produk, dan juga kerjasama dengan mitra lokal. Dalam ekspor dan impor juga ada risiko, misalnya barang sudah dikirim tapi belum tentu dibayar. Maka dari itu ada beberapa metode pembayaran seperti ada letter of credit yang paling aman karena jaminan dari bank. Selain ekspor, ada juga mode masuk berbasis kontrak, seperti licensing dan juga fencing, di mana perusahaan masuk tanpa investasi besar, tetapi juga tetap bisa dapat keuntungan. Kalau mau kontrol penuh, perusahaan itu bisa pakai metode investasi, seperti membuka cabang sendiri atau juga joint venture dengan perusahaan lokal. Tapi perlu diingat, makin besar kontrol, juga makin besar resiko dan biaya yang harus ditanggung. Jadi, intinya, perusahaan harus pintar memilih cara masuk pasar internasional, menyesuaikan tujuan, dan juga kondisi pasar, supaya bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, saya akan membahas tentang global strategi dan organisasi perusahaan internasional.
Jadi, perusahaan internasional itu intinya gimana cara mereka mengelola bisnis di berbagai negara karena tiap negara punya kondisi yang berbeda-beda. Dalam strategi ada dua fokus utama. Yang pertama, efisiensi global supaya biaya tetap rendah. Yang kedua itu ada penyesuaian lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar di tiap negara. Karena itu muncul beberapa strategi, mulai dari global strategi yang seragam sampai transnasional strategi yang menggabungkan global dengan lokal. Selain strategi, perusahaan juga punya struktur organisasi yang jelas, misalnya berdasarkan wilayah, produk, atau kombinasi keduanya supaya operasional lebih teratur. Di sisi lain, ada tantangan yang lebih besar, yaitu menyeimbangkan antara kontrol dari pusat dan fleksibilitas dari cabang. Faktor budaya yang gak kalah penting karena perbedaan budaya bisa mempengaruhi cara bisnis berjalan. Sebagai contoh, McDonald tetap punya standar global, tetapi menyesuaikan menu di tiap negara. Seperti di Indonesia ada menu nasi, sedangkan di beberapa negara itu tidak ada. Jadi, kunci sukses bisnis internasional adalah tetap efisien secara global, tetapi juga fleksibel mengikuti pasar lokal. Dari keempat bab yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bisnis internasional bergantung pada kemampuan perusahaan dalam melihat peluang, memilih strategi yang tepat, serta beradaptasi dengan pasar global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.